Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1 pelajaran yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, coba perhatikan di layar itu ada tulisan apa? Yang hijau, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Tapi kali ini Bu Guru mau mengambil subtemanya saja, yaitu keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini nanti anak-anak diharapkan bisa kembali menceritakan kisah Nabi Shu'aib, bisa menjelaskan hikmah di balik kisah, dan juga bisa menyebutkan, menjelaskan keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Siap ya? Insya Allah. Oke, coba dilihat. Di situ ada apa ya? Ada gambar poster tentang kisah Nabi Shu'aib, kaum Madian dan Ashabul Aikah. Minggu yang lalu kalian telah melihat atau membaca secara lengkap kisah Nabi Shu'aib. Nah, untuk itu kali ini kita bahas sekilas saja untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Alkisah bahwa saat itu Nabi Shu'aib berada di tengah-tengah penduduk Madian. Madian itu nama suku ya. Tapi orang-orang Madian itu memiliki sikap yang buruk, jahat gitu ya. Mereka suka merampas hak orang lain, mengurangi takaran, mencurangi timbangan, sehingga sangat meresahkan masyarakat. Tapi oleh Nabi Shu'aib selalu diingatkan agar mereka selalu jujur, tidak suka curang. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Shu'aib, mereka malah mengejek, bahkan mereka mengancam akan menyiksa Nabi Shu'aib kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. Mereka tidak mau mengubah kebiasaan buruknya. Hingga pada suatu hari Allah memerintahkan kepada Nabi Shu'aib untuk meninggalkan kota Madian. Akhirnya Nabi Shu'aib meninggalkan Madian bersama kaum yang beriman. Sesaat setelah Nabi Shu'aib pergi, tiba-tiba ada kejadian yang sangat dahsyat. Apa itu? Azab datang dari Allah untuk menghancurkan kaum Madian. Mereka kena azab dan semuanya hampir semuanya luluh lantak, dan mereka tidak ada yang tersisa. Singkat cerita, akhirnya Nabi Shu'aib bersama kaum yang beriman tiba di lembah Aikah, bertemu dengan suku atau penduduk Aikah. Aikah itu nama suatu tempat ya, bidang tanah yang berisi dengan berbagai macam tumbuhan lebat dan semak belukar, dan mereka menyembah berhala di tempat itu. Mereka menyembah
pohon aikah. Nabi Shu'aib juga mengingatkan mereka agar kembali pada jalan yang benar. Menyembah berhala itu tidak benar, yang benar adalah menyembah Allah. Namun mereka tidak mau mengindahkan ajakan Nabi Shu'aib. Bahkan mereka menantang kepada Shu'aib. Shu'aib, kalau memang kau benar, aku siap datangkan azab itu. Kayak apa saya mau lihat, gitu dengan sombongnya. Karena mereka menantang seperti itu, maka tanpa menunggu hari, Allah pun mendatangkan azab untuk mereka. Itu berupa awan panas yang membakar semua orang yang ada di situ, dan akhirnya mereka hancur, tak satu pun yang tersisa. Hanya Nabi Shu'aib dan umatnya yang masih terselamatkan. Begitulah inti dari kisah Nabi Shu'aib. Anak-anak tentunya sudah paham dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Coba siapa yang tahu kira-kira apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Shu'aib ini? Keteladanan Nabi Shu'aib alaihi salam. 1. Berani. 2. Gigih atau pantang menyerah. 3. Penyayang. Yaitu sifat Nabi Shu'aib, berani menghadapi orang-orang yang menantang, bahkan mereka menantang ingin menyiksa, akan merajam dan sebagainya. Beliau juga gigih berdakwah, pantang menyerah walaupun dicaci maki, walaupun dihina, walaupun dibully dan sebagainya. Dan yang ketiga, penyayang. Nabi Shu'aib itu sangat menyayangi umatnya, jangan sampai kena azab. Tapi apa boleh buat, mereka tidak mau mengindahkan, mereka lebih suka kena azab daripada mengikuti ajakan Nabi Shu'aib. Nah, anak-anak, kalian harus bisa mencontoh sifat Nabi Shu'aib yang seperti itu. Maka dari itu kalian harus memiliki sikap yang baik. Maka di sini ada sikapku. Setelah kalian mengerti bagaimana Nabi Shu'aib menjalani tugasnya, kalian akan bisa meniru atas kebaikan Nabi Shu'aib, akhlak mulia Nabi Shu'aib. Maka dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak harus memiliki sikap seperti ini. Aku harus mengajak teman-temanku untuk melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Coba diulangi. Aku harus mengajak teman-temanku untuk melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Nah, ini kalau ditanamkan dalam jiwa kalian, ya kalian harus memiliki sifat seperti itu. Harus berusaha, punya niat, punya sikap, mengajak teman-teman untuk melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Namanya peduli, jangan masa bodoh, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas setiap umat Islam. Siap anak-anak? Siap, insya Allah, ya. Ini tugas mulia bagi setiap muslim untuk selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan jangan sampai merugikan orang lain. Coba diulangi. 1, 2, 3. Aku harus mengajak teman-temanku untuk melakukan kebaikan
dan tidak merugikan orang lain. Bagus. Terus berikutnya ada apa ya? Nah, setelah kalian bisa meneladani atau memiliki sikap meneladani Nabi Syuaib, maka di akhir pelajaran ini kalian Bu Guru beri tugas untuk dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan di-share ke grup ya. Jadi untuk mengetahui kalian tuh paham apa tidak tentang kisah Nabi Syuaib tadi, maka Bu Guru harus lihat dulu gimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di Ayo Berlatih. Oke, siap anak-anak? Insya Allah. Bagus, berarti kalian siap mengerjakan tugas. Ada satu lagi tugas. Di sini kalian diminta untuk menuliskan sikap terpuji Nabi Syuaib. Ibu tadi sudah menjelaskan ya di depan sikap terpuji Nabi Syuaib dari kisah tadi ya minimal 3, maksimal tidak terbatas. Lebih banyak lebih baik, kan sikap terpujinya juga banyak, tidak hanya terbatas di 3 hal gitu ya anak-anak. Jadi nanti kamu isi itu terus dikirim ke grup. Sebelumnya dimintakan tanda tangan orang tua kalian masing-masing. Nah, mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai sekian dulu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat ya anak-anak.